Contoh begini, perempuan misalnya waktu masuk sholat zuhur tidak segera mengerjakan sholat, kemudian berlalu waktu katakan 5 menit, kemudian keluar darah haid. Nah sekarang kan kondisinya haid, dia tidak bisa mengerjakan sholat. Kemudian nanti setelah terhenti misalnya haidnya berhenti, ini bagaimana ini status sholat zuhur ini? Apakah tetap menjadi kewajibannya atau bagaimana? Jawabannya adalah tetap menjadi kewajibannya. Kenapa? Karena ya sudah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat, tetapi perempuan ini tidak segera sholat. Ya. Tapi ya begitu, sholat ini, zuhur ini tadi dalam contoh yang saya sebutkan ini, jatuhnya tadi adalah qadha, ya, dikerjakan di luar waktunya. Kalau haidnya sudah berhenti, ya dia mandi, kemudian dia mengqadha sholat zuhur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizukna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wal niyyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Oleh karenanya sebelum saya mulai, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Sebelumnya, untuk menyemangati kita kembali, saya akan menyebutkan salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang maknanya adalah barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan, akan digampangkan, akan dijadikan hatinya ini cinta untuk mengaji, mendalami ilmu agama. Yufaqihu fiddin, akan dijadikan paham dengan ilmu agama dan ditumbuhkan rasa cinta dalam hatinya. Oleh karenanya ini adalah kesempatan berharga buat kita sekalian untuk memperdalam ilmu agama kita, ya, yang tentunya ini adalah yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita kelak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai waktu sholat, Jadi sholat yang wajib yang ada 5 itu wajib dikerjakan pada waktunya, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Dan kita sudah menjelaskan kemarin waktu masing-masing dari kelima sholat tersebut, ya. Ini kewajiban orang yang baligh, yang berakal, yang suci, berarti perempuan bukan yang sedang haid atau dalam kondisi nifas. Kewajibannya atas mereka. Namun terkadang dalam kondisi tertentu itu orang, ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya sholat itu pokoknya pada waktunya, ya, tidak harus di awal, ya, boleh di tengah, boleh di akhir, selama dia mendapati waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat. Namun mungkin ada hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat, ya. Karena memang dalam kajian fikih itu ada perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan sholat, dengan pengertian menghalangi kewajiban orang tersebut untuk mengerjakan sholat. Artinya kalau perkara ini ada, maka
orang ini tidak boleh, bahkan tidak boleh untuk mengerjakan sholat, seperti haid, nifas, gila. Nah, ini adalah perkara-perkara yang menghalangi kewajiban sholat. Orang kalau muncul padanya perkara ini, maka dia tidak boleh mengerjakan sholat. Kasusnya adalah bagaimana apabila setelah masuk waktu sholat, kemudian seseorang tidak segera mengerjakan sholat, kemudian muncul penghalang-penghalang seperti ini. Apakah kewajibannya ini masih berlaku nanti kalau penghalangnya sudah hilang atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Para ulama menjelaskan, apabila telah berlalu waktu yang cukup dari masuknya waktu sholat, kemudian seseorang tidak segera mengerjakan sholat sampai munculnya penghalang, maka orang ini tetap punya kewajiban untuk mengerjakan sholat tersebut, tapi secara qadha. Contoh begini, perempuan misalnya waktu masuk sholat zuhur tidak segera mengerjakan sholat, kemudian berlalu waktu katakan 5 menit, kemudian keluar darah haid. Nah sekarang kan kondisinya haid, dia tidak bisa mengerjakan sholat. Kemudian nanti setelah terhenti, misalnya haidnya berhenti, ini bagaimana ini status sholat zuhur ini? Apakah tetap menjadi kewajibannya atau bagaimana? Jawabannya adalah tetap menjadi kewajibannya. Kenapa? Karena sudah berlalu waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat, tetapi perempuan ini tidak segera sholat. Tapi ya begitu, sholat ini, zuhur ini tadi dalam contoh yang saya sebutkan ini, jatuhnya tadi adalah qadha, dikerjakan di luar waktunya. Kalau haidnya sudah berhenti, ya dia mandi, kemudian dia mengqadha sholat zuhur ini. Itu kalau perempuan. Laki-laki bagaimana? Misalnya gila ini termasuk penghalang. Sudah masuk waktu sholat zuhur, kemudian seorang laki-laki tidak segera mengerjakan sholat, lalu berlalu waktu 5 menit, kemudian orang ini kena gila misalnya, karena memang dia ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan dan kambuh-kambuhan misalnya. Jadi setelah berlalu waktu 5 menit, orang ini gila. Nah kondisinya sekarang kan gila, orang gila ini sholatnya tidak sah, walaupun dia didandani pakai baju koko, pakai baju muslim, ikut jumatan, ini sholatnya tidak sah begitu. Tapi sudah berlalu waktu 5 menit dari masuknya waktu sholat. Nah 5 menit ini untuk sholat zuhur itu kan lebih dari cukup, lebih dari cukup 5 menit ini. Maka nanti di kemudian waktu, kalau gilanya ini sudah sembuh, maka orang ini punya kewajiban untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Kenapa? Karena sudah berlalu waktu setelah masuknya waktu sholat yang cukup, dan dia tidak segera mengerjakan sholat. Ini bisa dipahami para jamaah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau mau disimpulkan adalah apabila muncul penghalang sholat setelah masuknya waktu sholat, maka di sini dilihat waktu yang sudah lewat ini, mulai dari awal masuk waktu sholat sampai munculnya penghalang ini, dilihat apakah cukup untuk mengerjakan sholat. Kalau seandainya cukup, maka kewajibannya ini masih berlaku. Berarti nanti setelah penghilangnya ini lenyap, setelah penghalangnya ini lenyap, gilanya sudah sembuh, haidnya, darahnya sudah terhenti, maka orang ini wajib mengqadha sholat tersebut. Begitu. Itu ya. Kemudian para jamaah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi muncul di awal-awal waktu, sekarang ini penghalang ini lenyap di akhir waktu. Jadi begini kasusnya. Misalnya di akhir waktu sholat zuhur, orang yang sebelumnya gila, ketika masuk dia gila misalnya udah lama gitu. Kemudian masuk waktu sholat zuhur, dia gila. Di akhir waktu sholat zuhur, gilanya sembuh. Nah ini bagaimana ini sholat zuhurnya ini? Maka dilihat
Kalau seandainya mendapati waktu dari sholat duhur yang cukup untuk hanya membaca takbiratul ihram, maka orang ini dikatakan wajib mengerjakan sholat zuhur. Walaupun waktunya memang nggak cukup ya, karena memang untuk takbiratul ihram itu kan hanya beberapa detik saja kan. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, baca takbir. Itu kan 2 detik, 3 detik sudah dapat untuk membaca takbir. Jadi kalau di akhir waktu ya, gilanya sembuh, headnya perempuan ini terputus darahnya, kemudian mendapati waktu yang cukup untuk melafalkan takbir saja, Allahu Akbar, berapa menit, berapa detik itu, cuma 2 detik, 3 detik kan, maka dikatakan di sini orang ini wajib mengerjakan sholat tersebut, sholat duhur di contoh yang tadi saya sebutkan. Nah, ini masalah kebalikannya. Kalau tadi muncul di awal, sekarang hilang di akhir. Nah, kemudian para ulama juga menjabarkan, mereka menjelaskan bagaimana kalau seandainya hilangnya penghalang sholat, perkara yang menghalangi sholat ini di sholat yang mana sholat ini bisa dijamak dengan sholat sebelumnya. Kita tahu dalam kajian fikih safar, dan ini sudah kita bahas, itu kan ada sholat yang bisa dijamak dengan sholat yang lain ya. Jadi dikerjakan sebelum waktunya ya, atau dikumpulkan dengan sholat sebelumnya atau sesudahnya, seperti itu. Kita tahu zuhur ini bisa dijamak dengan sholat asar, maghrib bisa dijamak dengan sholat isya ya. Bisa di awal, namanya jamak takdim, berarti ini mengerjakan sholat asar di waktu zuhur ya. Kemudian sholat isya di waktu maghrib, jamak takdim. Bisa juga jamak takhir, mengerjakan sholat yang pertama di waktu yang kedua, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dikerjakan di waktu sholat isya. Kasusnya sekarang adalah hilangnya atau lenyapnya perkara yang menghalangi sholat ini di waktu sholat yang kedua. Berarti di sini di waktu asar atau di waktu sholat isya. Jadi contohnya begini, perempuan haid ya, sejak pagi haid, kemudian masuk zuhur masih haid, kemudian zuhur habis masih haid, masuk asar masih haid, di akhir waktu sholat asar ya, ada waktu yang cukup untuk membaca takbir Allahu Akbar ya, sampai masuknya waktu maghrib, ternyata haidnya terhenti, atau orang gilanya sembuh ya, di akhir waktu sholat asar ya. Maka di sini dikatakan hukumnya adalah orang ini wajib mengqadha sholat asar. Zuhur bagaimana? Zuhur juga wajib diqadha. Kenapa? Karena zuhur ini bisa dijamak dengan sholat asar, begitu. Atau contoh yang lain, jadi perempuan haid atau orang gila ya, sejak sore itu haid misalnya, atau sejak sebelumnya itu gila, kemudian masuk waktu sholat maghrib ya masih sama gila atau haid, kemudian masuk sholat isya masih sama gila atau haid, di akhir waktu sholat isya menjelang subuh, berarti menjelang fajar sotik, berarti ya perempuan ini haidnya, darahnya terhenti, atau laki-laki ini gilanya sembuh ya, mendapati waktu yang cukup membaca takbir Allahu Akbar, berhenti, langsung masuk sholat berikutnya, sholat subuh di contoh ini. Maka di sini dikatakan hukumnya adalah orang ini wajib mengerjakan sholat isya dan juga wajib mengerjakan sholat maghrib ya. Kenapa? Karena maghrib ini bisa dijamak dengan sholat isya, seperti itu. Kenapa? Zuhur asar iya. Jadi kalau di akhir waktu sholat yang kedua dan bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka ini sholat yang sebelumnya ini wajib diqadha juga. Jadi kalau kasus pertama tadi itu kan waktu asar terakhir, gilanya sembuh atau haidnya terhenti, maka di sini dan mendapati waktu untuk baca takbir ya, maka di sini wajib mengqadha sholat asar. Begitu juga dengan zuhur. Kenapa?
Karena zuhur ini bisa dijamak dengan sholat asar. Sama juga maghrib dengan isya di waktu yang kedua. Kalau di akhir waktu sholat isya, ya, mendapati takbir Allahu Akbar, kemudian terhenti haidnya atau gilanya sembuh, maka dia wajib mengqadha sholat isya dan juga sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib bisa dijamak dengan sholat isya. Seperti itu. Beda halnya kalau seandainya misal ini berhentinya di waktu maghrib, akhir maghrib menjelang isya itu berhenti haidnya atau gilanya sembuh, maka di sini dia hanya wajib mengqadha sholat maghrib, sedangkan asar tidak. Asar kemudian zuhur tidak, ini kayak kortingan begitu. Kenapa? Karena maghrib tidak bisa dijamak dengan sholat asar, seperti itu. Dan tentunya kalau yang kasusnya ini terjadi pada perempuan yang haid, ya berarti tidak langsung berhenti langsung sholat, enggak ya, sebagaimana ketentuan yang berlaku, berarti dia mandi wajib dulu gitu, dibersihkan badannya dan seterusnya, kemudian ya nutup aurat, menghadap kiblat sebagaimana ketentuan sholat pada umumnya. Jadi tidak langsung sholat, kalau berhenti mandi dulu begitu. Jadi ini ketentuan yang berlaku apabila muncul perkara yang menghalangi sholat tadi, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama fikih juga menyebutkan tentang kewajiban atas wali dari anak laki-laki maupun perempuan. Ya, ini berarti kaitannya dengan edukasi kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua terkait anak-anak kita. Ya. Wali di sini maksudnya adalah ketika disebutkan dalam kajian fikih wali anak, itu maksudnya adalah siapa? Bapak, ibu, kakek, nenek dari kedua jalur, ya. Kakek nenek dari ayah atau dari ibu, ya. Ini mereka punya kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan anak-anak mereka, ya, anak-anak mereka. Kewajiban ini hukumnya adalah kewajiban yang fardu kifayah. Berarti kalau ibu sudah nyuruh, ya sudah, yang lain tidak wajib nyuruh, sudah gugur kewajibannya. Bapak sudah nyuruh, mbahnya, utinya sudah nyuruh, ya berarti sudah, yang lain tidak ada kewajiban untuk menyuruh, ya. Kewajibannya adalah untuk memerintahkan anak yang sudah mumayyiz, laki-laki maupun perempuan. Mumayyiz sendiri itu adalah anak yang sudah paham dengan pembicaraan dan bisa menjawab. Jadi kalau diajak ngobrol itu nyambung, ya. Kapasitasnya anak-anak gitu, ya. Ini biasanya para ulama mengidentifikasikan umur ini ketika berusia 7 tahun. Tapi ada juga anak yang umurnya 5 karena kecerdasannya mungkin, atau umurnya 6, ini sudah mumayyiz, jadi diajak ngobrol itu nyambung, ditanya 1 minggu berapa hari misalnya itu sudah ngerti, ya. Jadi anak ini paham pembicaraan dan dia juga bisa menjawab. Sebagian ulama mendefinisikan mumayyiz itu adalah anak yang sudah mandiri, bisa istinja sendiri, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri. Itu mereka disebut dengan mumayyiz, ya. Anak-anak yang seperti ini, ya, kewajiban orang tua untuk menyuruh mereka, yang tadi diistilahkan dengan wali, untuk menyuruh mereka mengerjakan yang pertama adalah sholat. Jadi anak mumayyiz inilah yang orang tua ini punya kewajiban untuk menyuruh mereka mengerjakan sholat. Sholatnya ini tidak wajib atas anak-anak yang mumayyiz ini, tetapi orang tua punya kewajiban untuk menyuruh. Jadi perintahnya ini hukumnya wajib, mengerjakannya bagi si anak-anak ini tidak wajib, begitu. Jadi memerintahkan untuk mengerjakan sholat, ya, dan tentunya tidak hanya memerintahkan, tapi juga mengajarkan tata cara sholat. Dan di sini perlu diperhatikan, ketika mengajarkan anak-anak sholat itu bukan disuruh praktek sholat, tapi bukan sholat beneran, enggak, bukan kayak gitu para jemaah. Bagaimana? Dengan ditunjukkan kalau sholat itu seperti ini loh. Jadi ada orang sholat misalnya, ditunjukkan itu, lihat itu, sholat seperti itu. Jadi bukan kayak pura-pura sholat begitu, bukan.
Nah, ketika menyuruh sholat juga ya sebagaimana sholat sebagaimana mestinya. Jadi ditonton begitu. Ayo sekarang takbir, Allahu Akbar. Sekarang baca Al-Fatihah. Kalau belum hafal bagaimana ditonton juga orang tuanya, ibunya atau ayahnya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian baca surat pendek. Kemudian ruku, sekarang ruku. Allahu Akbar. Jadi sholat beneran begitu. Jadi benar-benar dikawal, itu cara mengajarkannya seperti itu. Ya, jadi ini penting ini para jamaah ya, kewajiban orang tua ya, bapak, ibu, kakek, nenek, dan ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat dan mereka ini usianya adalah 7 tahun. Berarti kalau sudah 7 tahun mumayyiz, ini perintahnya Rasulullah ya, berarti wajib untuk dikerjakan oleh orang tua, memerintahkan anaknya. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Jadi pukullah, boleh. Ini legal ini ya para jamaah. Wali untuk memukul anak dalam rangka edukasi, memukul anak mereka ya, dikarenakan mereka ini meninggalkan sholat apabila usianya sudah 10 tahun. Tetapi bukan pukulan yang mencederai ya, bukan di smackdown, bukan dipukul sampai patah tulang sampai meninggal, enggak ya. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji'. Kemudian kalau anaknya ini beda gender, laki-laki perempuan, maka ketika sudah mumayyiz itu diperintahkan supaya dipisah tempat tidurnya. Nah, ini kewajiban kita selaku orang tua. Jadi memerintahkan untuk wajib untuk memerintahkan mengerjakan sholat dan juga mengajarkan bagaimana tata cara sholat ya. Seperti itu. Kemudian para jamaah, anak ini biasanya mumayiznya itu adalah 7 tahun dan ini ukurannya adalah tahun Qamariyah ya. Jadi hitungan tahun yang berdasarkan bulan di langit. Jadi hitungannya hitungan Qamariyah, hitungan bulan yang di langit, bukan hitungan matahari, bukan Masehi seperti itu. Dan ini ada pautnya, ada sekitar 10 harian begitu. Dan perintah untuk mengerjakan sholat ini bukan perintah yang asal perintah, bukan. Tetapi perintah yang memberikan kesan kepada anak-anak kita bahwasanya sholat ini adalah perkara yang penting, perkara yang diagungkan dalam agama. Bukan asal sholat begitu, enggak. Tapi benar-benar ditekankan bahwasanya sholat ini penting, sholat ini adalah tiangnya agama dan seterusnya. Sekiranya anak paham bahwasanya ini bukan sesuatu yang boleh untuk diremehkan ya. Seperti itu. Kalau seandainya sudah mumayyiz dan belum mencapai usia 7 tahun, maka ini tidak wajib untuk diperintahkan, tapi boleh. Jadi kalau sudah mumayyiz, 6 tahun sudah mumayyiz, tapi belum 7 tahun kan, ini bagaimana? Apakah wajib diperintah? Kalau kewajibannya enggak, tapi boleh. Kalau belum mumayyiz bagaimana? Anak 5 tahun, 4 tahun, belum mumayyiz. Ini penting ini para jamaah, karena banyak yang prakteknya keliru di masyarakat kita. Ini tidak boleh diperintahkan untuk sholat. Jadi jangan kita mengatakan kepada anak yang belum mumayyiz, usia 5 tahun, 4 tahun, ayo sholat, ayo sholat. Anak segitu disuruh sholat. Enggak. Kenapa? Karena sholatnya anak yang belum mumayyiz itu tidak sah. Kalau nyuruh dia sholat, berarti sama halnya menyuruh anak ini mengerjakan sesuatu yang tidak sah. Oleh karenanya anak yang belum mumayyiz itu tidak disuruh sholat. Kalau mau edukasi bagaimana atau membiasakan bagaimana? Kalau mau seperti itu ya bukan disuruh untuk mengerjakan sholat, tetapi disuruh untuk memperhatikan atau melihat orang yang sedang sholat. Ayo ikut ayah masjid, lihat orang-orang sholat. Begitu.
redaksinya seperti itu ya. Statementnya, pernyataannya kayak gitu. Bukan disuruh sholat, karena dia sholatnya tidak sah para jemaah. Jadi ini penting ini. Kemudian ada pembahasan lagi ini ya, ini nggak apa-apa saya masukkan di sini. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan bahwasanya kalau sholat 5 waktu pada waktunya ya, kalau ada penghalang berarti dikerjakan setelah penghalangnya hilang. Bagaimana dengan orang yang tidak mengerjakan sholat, yang tanpa uzur? Jadi kalau gila, haid ya, ini uzur ini para jemaah, lupa termasuk uzur juga. Kalau tidak seperti itu bagaimana? Orang misalnya dia nggak sholat sampai kepaten, sampai meninggal, bagaimana ini ya? Kalau kita melihat hadisnya, nggak ada gantinya sholat ini para jemaah. Sholat ini tidak ada gantinya. Kalau seandainya orang meninggal dalam kondisi punya tanggungan sholat, maka di sini yang harus kita perhatikan adalah ini tidak tergantikan. Ya sudah, bagaimana sikap kita yang hidup, ahli warisnya, atau kita yang keluarganya masih hidup? Ini yang bisa kita lakukan adalah mendoakan supaya orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang ini, tetapi ini bukan sebagai ganti dari sholat yang dia tinggalkan. Begitu. Jadi kalau orang nggak sholat kemudian meninggal, ya sudah, nggak ada gantinya itu, nggak ada gantinya. Jadi tidak dilakukan sholat badal atas orang yang meninggal yang tidak mengerjakan sholat ini, juga tidak dibayarkan harta sebagai ganti sholat, enggak. Karena ada praktek di beberapa tempat, jadi kalau orang meninggal begitu, kemudian ada tanggungan sholat, itu dihitung per sholatnya itu sekian kilo beras begitu, kemudian disedekahkan. Lah ini adalah praktek yang keliru. Jadi sholat itu kalau pelakunya sudah meninggal dan punya tanggungan, ini tidak tergantikan ya, karena sholat ini adalah ibadah nafsi-nafsi begitu, ibadah yang dikerjakan oleh personality seseorang, tidak tergantikan. Walaupun memang ada ibadah yang bisa digantikan seperti haji, umroh, itu memang bisa, makanya ada istilahnya badal haji, badal umroh, tapi itu pun ada ketentuannya. Kalau sholat tidak bisa seperti itu ya. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau menyebutkan man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Ini hadisnya ya, yang menunjukkan apa yang tadi saya sebutkan. Seseorang yang lupa mengerjakan sholat ya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat tersebut ya, atau dia tertidur dari sholat tersebut, maka ketika bangun dia ingat, ketika dia sudah sadar ya berarti dia mengerjakan sholat tersebut. Di akhir hadis disebutkan la kafarata laha illa dzalik. Jadi ini tidak ada gantinya, tidak ada kafaratnya kecuali adalah sholat itu sendiri. Berarti dari sini dipahami bahwasanya tidak digantikan dengan yang lain. Jadi selama orang itu masih hidup punya tanggungan sholat-sholat yang dulu pernah dia tinggalkan, maka hendaknya segera diqadha ya. Kalau sudah meninggal ya sudah, tidak digantikan dengan orang lain sholat atas orang itu, atau orang lain sedekah atas orang itu sebagai ganti sholat yang ditinggalkan. Kemudian para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi itu kewajiban orang tua memerintahkan untuk anak-anak yang sudah memayyiz untuk mengerjakan sholat. Kemudian juga terkait puasa, memerintahkan anak untuk mengerjakan ibadah puasa ya. Tetapi dengan ketentuan anak ini fisiknya kuat, fisiknya mampu, dan tidak dibedakan para jamaah puasanya anak-anak dengan puasanya orang dewasa. Jadi urusan ibadah itu kita jangan berinovasi. Dalam urusan ibadah ya, urusan ibadah tata agama itu orang tidak boleh berinovasi. Jadi tidak boleh orang kemudian ini anak sholat karena ini anak-anak udah puasanya separuh, puasa setengah hari, nanti pahalanya dapat setengah. Ini sudah nentukan puasa, nentukan pahala lagi gitu. Padahal bukan nabi, bukan rasul, malaikat Jibril juga nggak turun datang kepadanya ngasih wahyu. Lah ini tidak boleh para jemaah. Sholat kan juga seperti itu, sholatnya orang dewasa juga sholatnya anak-anak. Zuhur 4 rakaat,
subuh 2 rakaat. Tidak dikatakan oh masih anak-anak zuhurnya 2 rakaat saja, korting 50%. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Begitu juga dengan puasa. Jadi anak kalau sudah mampu, fisiknya sudah kuat, maka orang tua juga wajib memerintahkan anak mengerjakan ibadah puasa ketika sudah mumayyiz, ketika sudah usianya 7 tahun. Jadi ini ketentuannya sama dengan sholat. Bedanya adalah atau tambahannya adalah di sini kalau anaknya sudah mampu secara fisik, seperti itu. Ya. Jadi diperintahkan mengerjakan puasa kalau usianya 7 tahun, dan kalau usia 10 tahun ya kemudian dia tidak mengerjakan puasa, meninggalkan puasa, maka orang tua legal untuk memukul anak gitu. Kemudian juga penting, tidak hanya itu, orang tua ini juga punya kewajiban mengajarkan hal-hal yang krusial, hal-hal yang urgent dalam terkait urusan keagamaan, masalah-masalah akidah, tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu bukan jisim, bukan benda, tidak butuh kepada tempat. Tidak dikatakan Allah itu ada di mana-mana. Kemudian harus diyakini Allah itu tidak terikat, tidak dilalui oleh masa dan waktu, ya. Karena Allah yang menciptakan waktu, yang menciptakan tempat. Kemudian mengajarkan juga bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, jujur dalam segala yang beliau sampaikan. Kemudian diajarkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir, ya. Dan Allah menurunkan kitab suci kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Kemudian Allah ini juga menciptakan makhluk yang disebut dengan malaikat. Malaikat ini bukan laki-laki, bukan perempuan, ya, tidak makan, tidak minum. Kemudian menjelaskan kepada anak-anak kita bahwasanya alam semesta ini, bumi dan segala isinya nanti akan binasa, akan ada yang namanya hari kiamat. Kemudian Allah menyiapkan, dijelaskan juga kepada anak-anak kita, Allah menyiapkan surga untuk para hambanya yang taat. Ya, surga ini adalah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan yang sudah diciptakan. Kemudian menyiapkan neraka untuk orang-orang yang durhaka, dan lain sebagainya. Ini harus diajarkan seperti ini. Diajarkan kewajiban sholat, kewajiban puasa bulan Ramadan, keharaman mencuri, berbohong walaupun dalam kondisi bercanda, keharaman zina. Zina dijelaskan itu, zina itu apa? Seorang laki-laki masukkan kemaluannya ke dalam kelamin perempuan yang tidak halal baginya, dijelaskan. Liwat dijelaskan juga. Kemudian menggunjing, adu domba, ini hal-hal seperti ini dijelaskan kepada anak-anak kita. Kemudian terkait hal-hal yang disyariatkan, siwak misalnya, ini kewajiban kita selaku orang tua untuk mengajarkan hal-hal seperti itu kepada anak-anak kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah orang yang punya power, jadi juragan misalnya, atau bos, atau orang-orang yang di pemerintahan misalnya, ini juga punya kewajiban untuk memerintahkan orang-orang yang di bawah pimpinannya untuk mengerjakan sholat, ya, mengerjakan sholat. Bahkan dalam ketentuan sholat ini, ya, hukum yang berlaku, ini kita bahas syariat, ya. Jadi hukum yang berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat, ini adalah dieksekusi mati, gitu. Ya, cuman bukan sembarang orang yang melaksanakan adalah pemerintah Islam begitu. Cuma di sini ada perinciannya, dilihat orang ini meninggalkan sholat kenapa. Kalau orang ini meninggalkan sholat karena malas, ya, jadi nggak mau sholat kenapa, malas begitu, maka dia diperintahkan untuk bertaubat. Taubatnya adalah dengan mengerjakan sholat itu sendiri. Jadi dikasih tenggang waktu begitu, disuruh untuk sholat. Kalau sudah mau sholat ya sudah, dibiarkan, ya. Kemudian kalau sampai waktunya habis, ya, waktu sholat yang ditolerir itu habis, maka di sini, dan dia nggak mau sholat kekeh, nggak mau sholat karena males,
maka di sini dia dihukum, dieksekusi mati oleh penguasa Islam, begitu. Dan orang ini tetap dihukumi sebagai seorang muslim karena dia meninggalkan sholat karena males. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan ibadah dikarenakan males, maka tidak dihukumi dia kafir. Dan ini penting para jamaah. Jadi kita meyakini bahwasanya perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa, baik dikarenakan orang itu meninggalkan kewajiban atau mengerjakan sesuatu yang diharamkan, kalau itu dilakukan atau ditinggalkan karena malas, maka di sini pelakunya ini tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, jadi perbuatan dosa seseorang itu tidak serta-merta menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam, enggak. Jadi bukan berarti karena tidak sholat kemudian dihukumi kafir, enggak. Bukan berarti karena dia zina dihukumi kafir, enggak. Kalau memang meninggalkannya karena malas, itu dia dihukumi muslim. Begitu juga perbuatan dosa yang dikerjakan seseorang. Orang misalnya dia tahu kalau zina itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama, perbuatan yang diharamkan. Tahu kalau minum khamr itu hukumnya haram, tapi dia masih aja STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan gitu. Bagaimana orang ini? Dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, tapi dia pelaku dosa besar. Beda halnya kalau dia ini mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sholat, ya, meninggalkan sholat karena inat, karena bangkang, karena menentang. Ya, saya nggak mau sholat, kenapa? Karena sholat ini nggak wajib gitu. Misalnya seperti itu, padahal sholat 5 waktu ini hukumnya adalah wajib. Atau misalnya orang ini melakukan perbuatan zina karena dia meyakini zina ini halal. Nah, ini berarti sudah nentang, sudah bangkang, ya. Yang meyakini perkara yang haram, yang jelas-jelas haram, diyakini halal. Saya minum khamr, ya, selagi tidak mabukkan ini, saya meyakini adalah sesuatu yang halal. Kalau yang seperti ini, ya, orang ini berarti dia dihukumi keluar dari agama Islam, murtad. Ya, orang seperti ini dihukumi kafir. Ya. Dia tetap, kalau terkait dengan sholat, dia dieksekusi mati. Cuman bedanya dengan kasus yang pertama adalah, kalau yang pertama tadi dihukumi muslim, berarti dia tetap dimandikan, dikafani, disolati, kemudian juga dimakamkan di pemakaman umat Islam karena dia masih muslim. Cuma dia berdosa besar, dan eksekusi mati ini menjadi kafarohnya. Jadi nanti di akhirat dia tidak dihukum karena sudah dieksekusi mati. Adapun kasus yang kedua, orang yang meninggalkan perkara yang wajib karena ngeyel, bangkang, bantah, dia dihukumi murtad dan dia ini hukumnya adalah orang kafir. Berarti di sini dia tidak wajib dimandikan, ya, tidak wajib tapi boleh, ya. Setelah dieksekusi mati tidak wajib dimandikan. Kemudian juga tidak wajib dikafani, boleh, ya. Kemudian tidak boleh disolati karena ini dia kafir. Sholat ini doa, dan orang kafir ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh alias haram dimakamkan di pemakaman umat Islam. Seperti itu, ya. Jadi itu perbedaan antara kasus yang pertama dengan kasus yang sebelumnya, ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini saya tutup dengan beberapa faedah, beberapa hal penting. Jadi anak apabila belum baligh, ya, laki-laki maupun perempuan, ya, dan dia ini sudah mumayyiz, kemudian anak ini mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu dicatat oleh malaikat. Jadi tadi kan saya sebutkan, anak ini kalau belum baligh, ya, orang tua punya kewajiban untuk memerintahkan sholat, tetapi sholatnya kan tidak wajib. Nah ini kalau sholat beneran, ini kebaikannya dicatat apa tidak? Jawabannya adalah dicatat. Tapi kalau dia melakukan perbuatan perbuatan yang jenis perbuatannya itu adalah haram, maka di sini tidak dikatakan dia berdosa, ya, karena memang belum dicatat oleh malaikat kejelekannya. Tapi kalau kebaikannya dicatat oleh malaikat. Oleh karena itulah, ya, umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW, ya, sampai masa kita sekarang, itu mereka membawa anak-anak kecil, ya, untuk melakukan ibadah haji. Jadi kalau haji anak kecil dapat pahala, ya,
memakaikan mereka pakaian ihram dan seterusnya. Diajak untuk ke Arafah, untuk tawaf Ka'bah, jadi mengerjakan ibadah haji dan seterusnya. Adapun kalau sudah balik, sudah mencapai usia 7 tahun, ketentuannya tadi adalah diajarkan tata cara sholat, puasa, ya. Kemudian ini seperti yang tadi saya sebutkan, ini dia ditulis pahalanya, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh anak ini, maka ini tidak dicatat sampai anak ini balik. Seperti itu para jamaah. Jadi mungkin itu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Monggo silahkan, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.